Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dibahas kali ini adalah tentang kota-kota atau nama daerah di Tatar Sunda yang sudah tidak dikenali oleh generasi sekarang. Padahal dulu di Tatar Sunda merupakan kota-kota terkenal di zamannya. Dan yang akan dibahas pertama adalah yang berakhiran kata pura, yang merupakan ciri dari kota awal dari tradisi Sunda yang selalu diakhiri dengan kata pura. Yang pertama adalah Rajatapura, merupakan kota tertua di Tatar Sunda. Rajatapura merupakan ibu kota dari Salakanagara yang berdiri pada tahun 130 Masehi. Kota ini diperkirakan berada di sekitar Teluk Lada, Pandeglang sekarang. Kota ini didirikan oleh Prabu Dewawarman I yang merupakan pendiri dari kerajaan Salakanagara. Arti Rajatapura adalah kota perak yang mirip dengan nama Pandeglang sekarang. Pandeglang itu berasal dari kata pande dan gelang. Pande adalah keahlian dalam pembuatan dari logam atau mengenai logam. Dan gelang adalah perhiasan yang melingkar di tangan. Kota Rajatapura ini konon merupakan kota yang disebut Argire oleh Ptolemus dari Yunani pada tahun 150 Masehi. Kota tertua kedua di Tatar Sunda yang berakhiran pura adalah Agrabintapura yang merupakan ibu kota Agrabinta, kerajaan bagian dari Salakanagara yang didirikan pada masa Prabu Dewawarman I. Itu berkuasa dari tahun 130 sampai tahun 168 Masehi. Kota ini diperkirakan berada di Cianjur Selatan sekarang. Penguasa pertamanya bernama Sangswe Taliman Sakti, adik dari Prabu Dewawarman I. Kota ketiga tertua yang berakhiran pura adalah Jayasingapura. Kota ini didirikan oleh Raja Diraja Guru Jayasinghawarman pada tahun 358 Masehi. Raja Diraja Guru Jayasinghawarman merupakan raja pertama dari Tarumanegara. Ia berkuasa dari tahun 358 hingga 382 Masehi. Jayasingapura merupakan ibu kota dari kerajaan pertama Tarumanegara yang terletak di muara Sungai Citarum. Kota keempat yang berakhiran pura adalah Sundapura, merupakan kota yang dibangun di era Maharaja Purnawarman, raja kerajaan Tarumanegara ketiga. Maharaja Purnawarman berkuasa di kerajaan Tarumanegara itu dari tahun 395 sampai 434 Masehi. Pada zamannya dibuat ibu kota baru dari kerajaan Tarumanegara yang bernama Sundapura. Hal ini kemungkinan diakibatkan karena ibu kota kerajaan pertama Tarumanegara yang bernama Jayasingapura sering kebanjiran karena ada di muara Sungai Citarum. Sundapura ini dijadikan ibu kota dari era Purnawarman hingga awal kerajaan Sunda pada abad ke-7 Masehi. Kota kelima yang berakhiran pura yang tidak dikenali lagi di Tatar Sunda adalah Singapura. Tentang Singapura ini, yang kita kenal sekarang adalah tentang Singapura yang ada di salah satu negeri ASEAN. Padahal nama Singapura di zaman klasik merupakan salah satu kota yang ada di Tatar Sunda. Kota Singapura dalam peradaban Sunda klasik ada sejak abad ke-14 Masehi. Penguasa dari Singapura yang pertama adalah Surawijaya Sakti atau dikenal dengan Ki Gedeng Singapura. Karena Ki Gedeng Singapura atau Surawijaya Sakti tidak mempunyai anak, Singapura ini diberikan kepada Ki Gedeng Tapa
atau Ki Gedeng Jumajan Jati, ayah dari Nyi Subang Larang. Jadi pada awalnya Singapura ini diperintah oleh Ki Ageng Surawijaya Sakti yang bergelar Ki Gedeng Singapura. Tetapi karena tidak mempunyai anak, yang memerintah berikutnya adalah adik dari Surawijaya Sakti yang bernama Ki Gedeng Tapa. Ki Gedeng Tapa ini sebelumnya menjadi penguasa atau sah bandar dari Muara Jati Cirebon. Baik Ki Ageng Surawijaya Sakti atau Ki Gedeng Tapa merupakan anak dari Prabu Wastukancana dan merupakan adik dari Prabu Dewa Niskala, ayah dari Prabu Siliwangi. Ki Gedeng Tapa ini mempunyai dua orang anak. Yang pertama adalah Jaya Permana dan yang kedua adalah Nyi Subang Larang, istri Prabu Siliwangi yang beragama Islam. Tentang letak dari kota Singapura ini tidak ada yang menerangkan secara pasti. Jika membaca naskah Carita Pakuan, dikatakan bahwa Jaya Permana itu merupakan penguasa Singapura dan menjadi mangku bumi di Kuningan. Sedangkan adiknya Nyi Subang Larang menjadi istri dari Prabu Siliwangi. Jadi lokasi Singapura ini belum diketahui dengan pasti apakah di Kuningan atau di Subang, seperti nama dari Nyi Subang Larang. Kota berikutnya yang berakhiran pura adalah Japura yang terletak di sebelah timur Cirebon. Penguasa terkenal dari Japura adalah Amukmarugul. Tentang Amukmarugul ini dikatakan bahwa ia merupakan ratu dari Japura dan dalam kerajaan Sunda ia disebut sebagai Sang Menteri Agung Mareja. Dan berikutnya adalah kota-kota lain yang penting dalam peradaban Sunda klasik yang tidak digunakan sekarang ini. Yang pertama adalah Kendan yang diperkirakan berada di Ranca Ekek sekarang. Dan yang kedua adalah Galuh yang diperkirakan berada di kota Ciamis sekarang. Berikutnya adalah Galunggung. Meskipun masih digunakan menjadi nama gunung sekarang, tetapi dulu merupakan suatu kota tempat di mana Resi Sempakwaja tinggal. Berikutnya adalah Pakuan yang diperkirakan di kota Bogor sekarang. Pakuan merupakan kota terpenting dalam peradaban Sunda karena menjadi ibu kota dari kerajaan ini selama ratusan tahun. Kemudian Saunggalah diperkirakan berada di daerah Kuningan, di mana Resi Demunawan tinggal. Saunggalah ini merupakan salah satu kota terpenting dalam peradaban Sunda. Banyak raja-raja berasal dari istana Saunggalah ini, misalnya Prabu Darmasiksa dan lainnya. Kemudian Saung Agung yang diperkirakan menjadi daerah Wanayasa sekarang. Kemudian Kalapa yang menjadi kota Jakarta sekarang. Kemudian Indraprasta atau Wanagiri yang menjadi kota Cirebon sekarang. Dan banyak lagi seperti Manukurawa, Cupunagara yang sekarang ini hanya dikenal menjadi nama sebuah sungai, yaitu Cimanuk dan Cipunagara. Kemudian Pasir Batang, Pagarwesi, Padabenghar, Sindang Kasih, dan lainnya. Dan nama kota-kota klasik yang ada atau masih dipakai hingga kini adalah yang pertama itu adalah Kuningan. Nama Kuningan itu sudah disebut pada abad ke-7 Masehi, di mana penguasanya waktu itu yang terkenal adalah Sang Pandawa. Berikutnya adalah Kawali. Nama Kawali masih digunakan hingga kini meskipun hanya menjadi sebuah kecamatan di Kabupaten Ciamis. Tentang Kawali ini pernah menjadi ibu kota kerajaan Sunda dari tahun 1333 Masehi hingga tahun 1475 Masehi. Setidaknya ada 5 raja yang berkuasa di ibu kota Kawali ini, yaitu Prabu Ajiguna Wisesa, kemudian Prabu Ragamulya Luhur Prabawa, Prabu Linggabuana, Prabu Bunisora, dan Prabu Niskala Wastukancana.
Kemudian Karawang. Karawang sudah disebut sejak abad ke-14 Masehi. Cirebon. Cirebon merupakan evolusi dari Indraprasta dan Wonogiri yang kemudian menjadi Cirebon Girang. Penguasa terkenalnya adalah Ki Gedeng Kasmaya yang diteruskan oleh Ki Ageng Cirebon Girang. Berikutnya adalah Losari yang berada di sebelah timur Cirebon, dan penguasa terkenal adalah Ki Ageng Sanggarung, putra dari Ki Gedeng Kasmaya yang kemudian diteruskan oleh Ki Ageng Losari. Kemudian Jampang yang sudah disebut pada abad ke-14 Masehi. Kemudian Banten yang berasal dari kata Wahanten. Kemudian Sumedang. Nama Sumedang baru disebut pada abad ke-16 Masehi yang merupakan evolusi dari abad sebelumnya yang bernama Tembong Ageng, Himbar Buana, Medang Kahyangan, dan Sumedang Larang, dan lainnya yang tidak disebut di dalam konten ini. Sebagai tanggung jawab dari generasi sekarang untuk mengungkapnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.